Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis pengembangan bakat. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elena Laskalifatasya, NPM 1813053016. Yang kedua ada Tania Rahmaini Barubangun dengan NPM 1813053032. Materi yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan minat bakat anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah pengertian guru dalam mengembangkan minat dan bakat. Ketiga adalah manajemen perkembangan minat dan bakat siswa. Materi pertama yang akan kami bahas adalah pengembangan bakat dan minat ABK di SLB. Pengertian pengembangan. Pengembangan diambil dari istilah bahasa Inggris yaitu development. Pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan struktur dan fungsi karakteristik manusia yang terjadi dalam kemajuan yang mantap dan merupakan suatu proses kematangan. Selanjutnya ada teori perkembangan intelektual. Pandangan paling menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan kognitif diberikan oleh Jean Piaget berupa teori perkembangan intelektual yang dikutip oleh E. Mulyasa dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap sensor motorik sejak lahir hingga 2 tahun. Yang kedua adalah tahap praoperasional 2 sampai dengan 7 tahun. Yang ketiga adalah tahap operasi nyata 7 sampai dengan 11 tahun. Yang keempat adalah tahap operasi formal 11 tahun dan seterusnya. Selanjutnya pembahasan terkait pengertian bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan yang merupakan sesuatu yang inherent dalam diri seseorang yang dibawa sejak mereka lahir dan terkait dengan struktur otak. Sedangkan minat ialah suatu dorongan yang membuat terkaitnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Kemudian, cara mengidentifikasi anak berbakat. Yang pertama, dengan menggunakan alat tes meliputi 2 tahap, yaitu tahap penjaringan atau screening dengan tes kelompok yang telah dilakukan. Yang kedua, tahap seleksi atau identifikasi dengan tes individual. Yang kedua, identifikasi melalui studi kasus, yaitu memperoleh sebanyak mungkin tentang keterangan anak yang diperkirakan berbakat dari sumber-sumber yang berbeda, misalnya dari guru, orang tua, teman sebaya, atau dari anak itu sendiri. Konsep lain yang digunakan untuk mengidentifikasi anak berbakat adalah three ring conception, merupakan konsep Renzulli dan kawan-kawan yang dikutip oleh Utami Munandar, yaitu kemampuan umum di atas rata-rata, kreativitas di atas rata-rata, pengikatan diri terhadap tugas. Selanjutnya, cara mengembangkan minat siswa. Yang pertama, menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. Yang kedua, berusaha membentuk minat-minat baru pada diri siswa. Yang ketiga, melakukan insentif dalam usaha mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat dan minat adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang yang mampu mempengaruhi perkembangan bakat dan minat seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan, teman sebaya, maupun orang tua. Pengertian ABK, anak berkebutuhan khusus atau ABK, merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa ALB yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Di Indonesia, ABK yang terlayani antara lain sebagai berikut. A. Anak yang mengalami hendaya, impairment, penglihatan tunanetra. Yang B. Anak dengan hendaya, mendengar dan berbicara, tunarungu wicara. Yang C. Anak dengan hendaya, perkembangan kemampuan fungsional tunagrahita. Yang D.
anak dengan hendaya kondisi fisik motorik atau tunadaksa. Yang E, anak dengan hendaya perilaku ketidakmampuan menyesuaikan diri, maladjustment. Yang F, anak berkesulitan belajar khusus. Materi selanjutnya adalah pengertian sekolah luar biasa. Hak atas pendidikan bagi penyandang kelainan dan ketunaan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 disebutkan bahwa pendidikan khusus, pendidikan luar biasa, merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial. Ketetapan tersebut bagi anak penyandang kelainan sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa anak berkelainan perlu memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran. Peran guru dalam mengembangkan bakat dan minat. Guru, menurut Zakiyah Darajat, guru merupakan pendidik profesional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Guru ialah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah. Syarat-syarat menjadi guru, yaitu harus memenuhi keempat kompetensi berikut, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Tugas dan tanggung jawab guru. Pertama, tugas profesi. Kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah. Ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Guru memikul tanggung jawab untuk melayani pendidikan khususnya di sekolah melalui kegiatan mengajar, mendidik, dan melatih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita agar mampu hidup di dunia yang sedang menunggui mereka. Peran guru. Beberapa peran guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, edukator, kedua, manajer, ketiga, administrator, keempat, supervisor, kelima, leader, keenam, inovator, ketujuh, motivator, kedelapan, dinamisator, kesembilan, evaluator, kesepuluh, fasilitator. Materi selanjutnya adalah manajemen pengembangan bakat dan minat siswa. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut keluar dari sekolah disebabkan telah tamat atau lulus. Manajemen pengembangan bakat dan minat. Ruang lingkup aktivitas manajemen pembinaan bakat minat juga mengacu pada fungsi-fungsi manajemen secara umum, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.